Kalau di sini yang setara tadi dia apa namanya, reputasinya se nasional sebagai penulis pertama. Kalau di asisten ahli tadi hanya sebagai anggota, untuk lektor sebagai penulis pertama. Nah, untuk lektor kepala sama bisa menggunakan proceeding terindeks sebagai penulis pertama dan juga menghasilkan karya yang setara dengan karya ilmiah sama tadi seperti Polisi Brief dan kawan-kawan tadi yang direkognisi internasional sebagai penulis anggota untuk lektor kepala. Sedangkan untuk profesor, dia harus menghasilkan buku yang ter-ISBN, kemudian bentuknya bisa buku referensi, buku ajar ataupun monograf, minimal 125 halaman, atau menghasilkan karya ilmiah setara yang bisa direkognisi internasional sebagai penulis pertama. Kemudian indikator kinerja dosen yang Dharma Pengabdian gitu ya. Jadi ini juga menjadi bincang-bincang juga di kantor saya gitu ya. Haruskah misalkan untuk kolektor kepala itu di apa sebagai anggota dalam program pengabdian kepada masyarakat gitu ya. Ya, untuk IKD-nya yang asisten ahli kita cukup menjadi anggota PKM gitu ya. Mungkin bisa ada dosen-dosen senior gitu bisa nempel nama di sana. Kemudian untuk lektor juga bisa menjadi anggota yang sama mirip-mirip ini ya. Jadi tetap menjadi anggota pengabdian. Kemudian untuk lektor kepala menjadi dia melaksanakan kegiatan PKM yang sebagai anggota yang dipimpin oleh profesor yang memberikan dampak atau dimanfaatkan oleh masyarakat nasional, industri atau perusahaan nasional. Kalau tadi asisten ahli dan lektor sebagai anggota, levelnya bisa UMKM gitu ya, atau lebih lokal, lebih lebih sempit gitu ya. Nah, untuk lektor kepala levelnya nasional, kemudian yang profesor bisa dilakukan atau dia melakukan kegiatan PKM yang dampaknya sampai dengan multinasional ataupun internasional. Nah, kemudian dari teman-teman panitia dari dunia dosen ini juga meminta untuk tentang angka penelitian gitu ya. Jadi perlu diketahui dulu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, angka kredit sekarang itu kita bisa peroleh dari tiga komponen, baik itu dosen PNS ataupun non PNS PTNBH atau dosen PTS, yaitu dia ada angka konversi. Kemudian ada angka prestasi, kemudian untuk dosen PNS itu ada angka integrasi, dan yang dosen non-PNS PTNBH dan PTS itu ada angka penyetaraan. Jadi tiga komponen itu yang bisa digunakan. Kemudian di sini juga akan disampaikan juga batas maksimum. Nanti kalau teman-teman butuh apa namanya materi lengkapnya sebenarnya bisa di-download di mana saja gitu ya. Nanti kalau misalkan butuh bisa saya berikan juga versi full dari kementerian yang mensosialisasikan. Nah, karena kalau kemarin kita isunya kan, oh angka kredit itu hanya dari angka konversi saja. Nah, tidak demikian gitu ya. Dengan peraturan Menteri nomor 52 tahun 2025 kemarin, maka ada komponen angka prestasi yang dinilainya tidak hanya dari SKP gitu ya. Jadi kalau angka konversi itu dinilai dari angka SKP gitu ya, atau penilaian perilaku dan kawan-kawan oleh atasan langsung. Sedangkan AK prestasi itu kita peroleh secara mandiri dengan cara mempublikasikan hasil riset kita di berbagai media ilmiah. Nah, oleh karena itu terdapat hitungan-hitungannya gitu ya. Jadi aturannya itu juga mengikat ini. Jadi untuk angka konversi yang ada angka 100 ketika kita dinilai oleh atasan kita baik gitu ya. Nah, AK-nya akan menjadi 150% ketika kita dinilai sangat baik. Namun demikian gitu ya, kita juga ada batasan maksimum. Jadi tidak ada bedanya sebenarnya kita mau dinilai baik ataupun sangat baik karena angka maksimum per tahun itu 40. Jadi mau baik atau baik sekali tidak bisa kita lebih dari 40. Bedanya kalau kita dinilai baik sekali, maka effort kita atau usaha kita untuk mendapatkan angka prestasi itu lebih
ringan gitu ya. Sebagai contoh di sini saya ambilkan untuk teman-teman misalkan yang sedang berada di lektor gitu ya, atau lektor kepala yang menarik biar bisa ke guru besar itu kayak gimana gitu ya. Jadi kalau angka konversi kita nilainya baik, maka kita akan mendapatkan angka 37,5 gitu ya. Sedangkan kalau kita eh, dinilai baik sekali, kita akan mendapatkan angka 56,25. Nah, dengan demikian, kalau kita mendapatkan angka 150% untuk angka konversi, ini semoga kursor saya kelihatan gitu ya. Nah, maka kita akan membutuhkan atau eh, apa namanya mengumpulkan angka prestasinya itu tidak seberat ketika kita dinilai baik saja. Misal di sini tadi gitu ya yang lektor kepala, kalau kita dinilai baik sekali, maka kita hanya membutuhkan atau mengumpulkan 63,75 angka dari penelitian. Sedangkan kalau kita dinilai baik saja, kita harus mengumpulkan 82,5 untuk mencapai angka maksimum per tahun sebesar 120. Jadi kalau kayak teman-teman kadang-kadang bingung kok ini angkanya lebih besar ya yang 100% yang nilainya sangat baik. Iya, lebih besar kebutuhan kita dari angka prestasi. Jadi kalau besar kecilnya itu kan menjadi ringan sama berat gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita dinilai sangat baik, maka kita lebih ringan dalam menghasilkan publikasi. Bayangkan di sini bedanya kurang lebih hampir 19 loh ini gitu ya. Jadi sekitar 18,75 beda antara ketika kita dinilai baik sama dinilai baik sekali. 18,25 itu ya minimal kalau kita misalkan mempublikasikan di jurnal terindeks Scopus Q1 gitu ya, kita dapat 60%, 6 kali 4 itu berapa? 24 gitu ya. Berarti kalau kita buat angka 18 itu mungkin ya Q3 atau Q4 gitu ya, nilainya lebih kecil, angkanya 30 misalkan. Kalau 30 berarti kita untuk mendapatkan 6 kali 3 18 ya betul. Berarti kalau setidaknya bedanya gitu ya, kalau kita dinilai baik sekali dengan baik itu bedanya kita harus menghasilkan setara jurnal Q3 atau Q4 gitu ya. Bedanya ini 82,5, 63,75 sebagai penulis korespondensi ataupun penulis pertama. Jadi biar dia 60%. Ini contoh perhitungannya. Nanti kalau ini sebenarnya bisa dibaca sendiri. Jadi untuk proporsi angka penelitian itu minimal 35% untuk lektor, 40% untuk ke lektor kepala, dan 45% untuk ke profesor. Jadi teman-teman harus di-highlight ini minimal gitu ya Bapak Ibu. Kalau minimal kira-kira boleh lebih dari itu nggak? Harusnya tidak ada aturan maksimalnya kan? Kalau aturannya minimal harusnya boleh lebih dari 35 untuk lektor, lektor kepalanya lebih dari 40, ataupun untuk ke profesor misalkan ternyata 60% dari angka kreditnya itu dari angka penelitian. Secara aturan itu tidak diatur. Kalau tidak diatur seharusnya bisa. Nah, kemudian syarat karya ilmiahnya gitu ya. Jadi syarat karya ilmiah berdasarkan Juknis gitu ya. Juknis itu berarti yang Kepmen Dikti Saintek nomor 39 gitu ya. Itu untuk asisten ahli syarat karya ilmiah yang harus dipenuhi adalah tadi untuk apa namanya jurnal nasional peringkat 4 atau jurnal Q4 SJR-nya lebih dari 0,1, dampak faktornya lebih dari 0,05. Tidak discontinue atau cancel saat dinilai ini teman-teman harus di-highlight gitu ya. Jadi nggak boleh dia discontinue ataupun cancel saat dinilai. Jadi walaupun artikel kita sudah terindeks Scopus, tetapi ketika dilakukan penilaian itu ternyata jurnalnya discontinue atau cancel, maka itu tidak bisa digunakan. eh, itu untuk karya ilmiah dari asisten ahli ke lektor, syarat wajibnya gitu ya. Kemudian untuk kok langsung lektor kepala, oke sorry. Untuk dari lektor ke lektor kepala yang sebelah kanan ini, jadi dia sebagai penulis pertama sekaligus penulis korespondensi pada artikel yang diterbitkan pada JIB Q3, SJR-nya lebih dari 0,2, atau bisa menggunakan jurnal Sinta 2 gitu ya. Untuk seni menyesuaikan
Kemudian kalau untuk ke LK ke profesor itu minimal dia punya Q2 SJR lebih dari 0,25 sebagai penulis pertama sekaligus penulis korespondensi. Kemudian sebagai penulis pertama atau penulis korespondensi pada Q3 SJR lebih dari 0,2 atau pada jurnal nasional terakreditasi peringkat satu atau Sinta satu. Yang lainnya sama gitu ya. Jadi dia tidak boleh discontinue, tidak boleh cancel untuk karya seni sebagai pencipta eh, apa namanya karya seninya. Nah, sedangkan untuk loncat jabatan gitu ya, loncat jabatan itu berarti misalkan dari asisten ahli ke lektor kepala atau lektor ke guru besar. Untuk asisten ahli, dia harus memiliki setidaknya 4 artikel gitu ya. 4 artikel Q2 sebagai penulis pertama sekaligus penulis korespondensinya 2, sebagai penulis pertamanya 2. Dan tadi sama tidak boleh cancel ataupun discontinue. Bidang seni berarti 4 karya seni monumental yang bereputasi internasional. Sedangkan untuk ke profesor dari lektor gitu ya, maka dia juga punya apa butuh 4 artikel sama gitu ya. Tetapi salah satunya adalah Q1 dengan SJR lebih dari 0,25 sebagai penulis pertama sekaligus penulis korespondensi yang salah satu di antara Q1 ini dampak faktornya atau faktor dampaknya atau impact faktornya itu minimal 7 gitu ya. Untuk bidang-bidang tertentu mungkin ada gitu, tetapi kebanyakan ini sangat sulit untuk digapai. Kemudian yang berikutnya 2 artikel Q2 minimal SJR-nya lebih dari 0,25 sebagai penulis pertama dan tidak boleh cancel ataupun discontinue. Untuk bidang seni sama, dia harus menghasilkan 4 karya seni monumental bereputasi internasional sebagai pencipta atau sebutan lain yang sesuai. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman dosen sekalian, peta jalan karir kita tuh nggak lepas dari ini gitu ya. Jadi asisten ahli, lektor, lektor kepala, guru besar. Banyak teman-teman yang tanya di apa namanya di akun Instagram saya itu apa bisa sih Prof 200 atau 300 atau LK 400, 550, 700 itu apa masih berlaku? Apakah harus kembali ke angka dasar dan seterusnya? Eh, itu banyak apa namanya hal sebenarnya yang harus kita lihat gitu ya. Kemudian ketika menjawabnya juga saya sangat hati-hati, khawatir saya nanti jadi apa justifikasi teman-teman untuk misalkan naik padahal ada pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dilihat juga gitu ya. Nah, kalau kenaikan secara reguler itu berarti dari asisten ahli ke lektor. Lektornya boleh lektor 200 ataupun lektor 300. Kemudian dari lektor ke lektor kepala. Lektor kepalanya boleh 450, 550 ataupun lektor kepala 700. Kemudian reguler ke guru besar dari lektor kepala ke guru besar, pilihannya ada dua, 850 atau 1050. Jadi teman-teman perlu garis bawahi bahwa kalau misalkan dari asisten ahli 150 ke lektor 300 itu bukan loncat gitu ya, karena tetap lektor yang loncat itu adalah jabatan akademiknya, bukan golongan. Golongan tetap walaupun misalkan teman-teman dari asisten ahli 150 ke lektor 300 itu tetap harus melalui 3C dulu dan baru ke 3D. Jadi itu tetap hanya saja ketika dari 3C ke 3D kita tidak perlu mengumpulkan angka kredit. Begitu juga dengan lektor gitu ya. Misalkan dari lektor 200 bisa sih nggak sih ke lektor 700? Ya bisa-bisa saja. Yang penting angkanya cukup. Itu loncat atau bukan? Itu bukan loncat gitu ya. Itu tetap hanya naik satu jenjang saja. Lektor ke lektor kepala. Kemudian kalau misalkan lektor 200 ke lektor kepala 700, nanti tetap saja teman-teman harus ke 3C, 3C, 3D gitu ya. Habis 3D ke 4A, ke 4B baru nanti ke 4C. Nah, itu di apa namanya nanti kenaikannya secara berkala. Kebetulan dulu saya karena loncat gitu ya. Nanti kalau teman-teman loncat misalkan dulu saya dari asisten ahli 150 ke lektor 400. Nah, setelah dapat lektor kepalanya keluar, maka eh, golongan 3C-nya turun, 2 tahun kemudian golongan 3D-nya turun.
sampai bisa ke 4A. Karena golongan 4 itu pajaknya 15%, jadi saya dulu berstrategi biar gimana caranya ketika menaik golongan 4A harusnya sudah guru besar di tangan gitu ya, agar peningkatan penghasilannya berdampak gitu ya. Kalau enggak nanti malah kepotong, saya yakin sekali gitu ya. Karena eh, misalkan Serdos golongan 3 potongannya 5%, ketika naik golongan 4 menjadi 15%. Nah, itu lumayan bergoyang gitu ya. Kalau kita sudah berumah tangga, berkeluarga, bisa-bisa mengganggu nyalanya api di dapur gitu ya. Nah, kemudian untuk loncat jabatan itu adalah seperti yang saya sampaikan tadi, dari asisten ahli ke lektor kepala atau lektor ke guru besar. Hanya dua itu saja. Tidak ada dari tenaga pengajar ke lektor, itu bukan bukan loncat jabatan gitu ya, tetapi itu adalah pengangkatan pertama karena di ijazahnya sudah doktor. Nah, untuk misalkan di lektor, dari lektor 3C ke 3D itu kita sebut naik pangkat di jabatan yang sama, begitu juga dengan lektor kepala ataupun guru besar. Nah, secara umum, berapa lama sih kita bisa eh, mencapai puncak karir kita sebagai dosen, yaitu guru besar? Kurang lebih gitu ya, ini hitung-hitungan kasar saja dari saya, teman-teman. Jadi kalau belum masuk sebagai dosen itu adalah asisten ahli, maka kurang lebih kita butuh 17 tahun ditambah 3 tahun S3 lah. Artinya 20 tahun menjadi profesor setelah 20 tahun mengabdi itu apa namanya sudah normal gitu ya. Normal itu artinya masuk akal dan mungkin tidak harus ngoyo sekali gitu ya untuk mendapatkan guru besarnya. Tetapi kalau teman-teman merasa sangat produktif, ini sangat bisa untuk dipotong waktunya. Pengalaman saya kemarin gitu ya, dari saya menjadi dari asisten ahli ke guru besar itu, ke asisten ahli saya 2011 ya kurang lebih 12 tahun. Kalau dari CPNS-nya menjadi 13 tahun sekian bulan gitu ya. Saya dari apa namanya awal masuk dari menjadi dosen sampai dengan ke guru besar. Kemudian, nah ini komponen kenaikan jabatan akademik gitu ya. Jadi ini teman-teman juga perlu meng-highlight ini gitu ya. Jadi tidak lepas dari pendidikan dan pengajaran, kemudian penelitian, kemudian pengabdian kepada masyarakat, dan yang terakhir adalah penunjang gitu. Walaupun sekarang kan kita konsentrasinya hanya di apa namanya di penelitian ya, karena pendidikan, kemudian pengabdian kepada masyarakat, kemudian penunjang ini sudah terinput secara otomatis di sistem BKD. Walaupun nanti teman-teman harus apa memikirkan juga kaitannya dengan IKD tadi ya. Jadi IKD tadi itu harus terpenuhi juga sebagai syarat administratif ketika kita ingin promosi jabatan akademik. Nah, di penelitian ini letaknya bedanya teman-teman dengan yang lainnya. Artinya produktivitas teman-teman itu diukur banyak di sini. Karena angka penelitian itu punya porsi sendiri di dalam angka promosi jabatan akademik kita yang terdiri dari angka konversi dan angka prestasi tadi. Jadi semakin banyak teman-teman melakukan penelitian, semakin banyak teman-teman melakukan atau mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal bereputasi, akreditasi dan kawan-kawan itu tadi, maka akan semakin besar angka yang bisa diperoleh. Walaupun kita juga dibatasi oleh apa namanya angka maksimal yang bisa kita peroleh di setiap jenjang jabatan akademik yang 40, 80, 120, dan 160 tadi itu. Nah, oleh karena itu, teman-teman harus care dengan apa namanya karir sebagai dosen ini. Harus ngerti apa itu yang namanya Sinta, kemudian harus tahu apa itu Scopus, harus tahu juga Google Scholar itu apa, Orchid, Orchid ID, kemudian Bima, dan situs-situs lainnya yang itu mendukung apa namanya karir kita. Sebisa mungkin setiap pagi itu dibuka gitu ya, website-website itu, siapa tahu ada peluang-peluang tertentu yang bisa kita manfaatkan untuk menunjang keberhasilan karir kita. Saya sejak pulang dari Korsel waktu itu gitu ya, ketika pulang S3 itu ya mesti saya buka, termasuk website. Kalau teman-teman mungkin di kampusnya masing-masing itu akan berbeda. Kalau kami di UNS kami menyebutnya LPPM gitu ya, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Itu juga selalu saya buka setiap pagi sebelum saya mengerjakan sesuatu, termasuk email dan kawan-kawan gitu ya. Jadi karena siapa lagi kalau bukan kita yang care dengan
karir kita sendiri. Ternyata cukup lama saya bicara gitu ya, hampir 47 menit. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian yang sedang berproses untuk kenaikan jabatan akademik. Saya doakan semuanya lancar. Saya harapkan kita banyak diskusi. Sekali lagi disclaimer, tadi saya hanyalah seorang dosen gitu yang peduli terhadap karir dosen karena saya pernah merasakan ketidakenakan proses kenaikan jabatan. Jadi saya mengharapkan teman-teman tidak ada yang dihambat ketika mengajukan proses kenaikan jabatan akademik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.